ibadah online sekolah minggu GKI Marta Direja. Kali ini Budian ditemani oleh guru sekolah minggu baru. Siapa namanya? Halo teman-teman, nama saya Nathan. Dan ditemani oleh mamanya Kak Nathan, yaitu Kak Amelga. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, kali ini anak-anak mengikuti sekolah minggu apakah dengan sukacita dan senang hati? Nah, kalau anak-anak senang, berarti mengikut Tuhan Yesus juga senang. Betapa senangnya ikut Yesus. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita mohon pimpinan Tuhan supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari anak-anak, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu menolong saya. Juga pada hari ini, Tuhan tolong saya dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan beri saya kesehatan sehingga saya dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Tolong saya Tuhan dapat mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan ajarkan saya untuk selalu minta pertolongan-Mu dalam keadaan apapun. Karena saya tahu Tuhan pasti akan menolong saya yang selalu minta pertolongan Tuhan dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, kalau anak-anak sedang kesulitan, pasti bingung ya. Anak-anak minta tolong siapa? Papa, mama, mungkin kakak atau teman. Tapi jangan lupa, minta tolong yang utama kepada Tuhan. Karena cinta Tuhan, maka Tuhan pasti menolong anak-anak. Dan kuasa Tuhan itu luar biasa. Sehingga nama Yesus itu sangatlah heran. Nama Yesus heranlah. Diambil dari Yohanes 14 ayat 14. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong papa atau mama ya buat membacakan. Nah, oke, sekarang kita buka Yohanes 14 ayat 14. Oke, yuk kita baca bareng. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sekali lagi adik-adik. Nah, tapi kali ini kata kamunya diganti nama adik-adik, dan kataku dan aku diganti nama Yesus ya. Yuk, kita baca lagi. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 14. Jika kita meminta sesuatu kepada Yesus dalam nama Yesus, Yesus akan melakukannya.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan kami memuji kebesaran-Mu. Kiranya Engkau berkati kami dan juga berkati untuk Katri akan membawakan firman-Nya ya Tuhan. Semoga kami bisa mengikuti dan mendengarkan firman ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, pada pagi hari ini Katri ingin bercerita. Adik-adik yang di rumah, dengarkan baik-baik ya. Nah, ada seorang gadis kecil yang bernama Tini. Tini ini mempunyai seekor kucing yang sangat disayangi. Sipus namanya. Suatu sore, Tini mencari Sipus. Karena sedari dia pulang sekolah, Tini tidak melihat Sipus ini. Tini mencari kemana-mana. Dia panggil Sipus ini, "Pus, Pus, kamu di mana, Pus? Pus, Pus." Tiba-tiba adik-adik terdengar suara apa itu? Wah, mendengar suara itu, Tini pun terus makin mencari. Wah, mana ya? Ternyata Sipus itu ada di tiang listrik. Melihat kucing kesayangannya di atas tiang listrik, Tini pun berusaha merayu agar kucing kesayangannya turun. "Pus, Pus, ayo turun, sini turun, Pus, Pus, Pus." Tini pun terus memanggil si Pus supaya kucing kesayangannya turun. Lalu, tak berselang lama, terdengar suara guntur. Tini pun semakin panik karena suara itu menandakan dari akan hujan. Langit makin gelap. Setelah kali lagi ada suara guntur yang semakin besar. Aduh, Pus gimana ya? Kalau tidak turun, Pus itu akan kehujanan. Mungkin saja Pus itu akan mati tersambar petir. Tini pun menangis. Gimana ini? Pusnya di atas gak turun-turun, gimana ya? Tini pun lalu berlari kembali ke rumah. Dia mencari ayahnya. Aduh, ayah di mana ya? Aduh, cepat, ayah di mana? Akhirnya Tini melihat ayahnya sedang di belakang mengangkat bantal-bantal yang sedang dijemur. "Ayah, ayah, ayah sini, cepat sini ayah. Ayo, ayah sini. Sipus ada di tiang listrik ayah. Sebentar lagi akan hujan. Dia akan mati tersambar petir ayah." Kata ayahnya, "Tunggu sebentar Tini. Kalau hujan, nanti bantal-bantal ini akan basah. Tapi ayah, nanti kita terlambat menolong Sipus. Bagaimana kalau kamu menolong ayah dulu Tini?" "Tapi ayah, Sipus lebih penting bagiku dibandingkan bantal-bantal itu ayah." Setelah bantal-bantal dimasukkan, ayah pun bertanya kepada Tini,
Ada apa dengan Sipus ini? Ini loh ayah, Sipus ada di tiang listrik. Dia tidak mau turun. Sudah aku rayu, tapi tidak mau turun ayah. Sebentar lagi hujan. Dia akan kebasahan dan mungkin juga akan tersambar petir ayah. Tapi ayah tidak bisa memanjat kalau cuaca seperti ini. Kita juga tidak bisa meminta pemadam kebakaran untuk menolongnya. Lalu ayah, apa yang harus dilakukan kata Tini? Ayo, sekarang kita berdoa. Kita minta tolong pada Tuhan. Tini pun berusaha berdoa, tetapi dia tidak bisa karena dia yakin pasti akan terlambat menolong Sipus. Tak berselang lama, terdengar suara sirine mobil. Tini dan ayahnya pun segera berlari keluar. Dan Tini melihat ke atas mobil di dekat tiang itu. Aduh, kucingnya ternyata sudah tidak ada tiang listrik. Tini pun makin sedih dan menangis karena Sipusnya itu nggak ada. Aduh, pasti pusnya mati sambar petir atau bisa ketabrak mobil pemadam kebakaran itu karena mobil itu berhenti di depan. Mana mungkin Sipus ketabrak ini? Kan Pus dari tadi di atas nggak bisa turun. Tiba-tiba masih dengan air mata mengalir, Tini pun tersenyum karena melihat seorang pemadam kebakaran menggendong Sipus dan berkata, "Ini mungkin kucing kamu ya, Dek. Ketika kami lewat, kami melihat dia di atas tiang listrik. Kami berhenti dan mencoba menurunkannya karena sebentar lagi hujan akan turun." "Terima kasih, Pak. Benar, ini kucing saya." Lalu Tini pun berdoa kepada Tuhan, "Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menolong Sipus." Meskipun Tini sudah terlambat meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Nah, adik-adik, yang tadi Kak Tri ceritakan itu hanya sebuah dongeng. Tapi, apakah benar Tuhan tidak pernah terlambat menolong? Mari adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 8 ayat 41 sampai 42, dilanjutkan ayat 49 sampai 56. Kak Tri ulangi ya. Lukas 8 ayat 41 sampai 42, dilanjutkan ayat 49 sampai 56. Nah, untuk adik-adik yang belum dapat membaca, minta tolonglah pada mama atau papa atau kakak untuk membacakannya. Nah, adik-adik pasti tahu, kemanapun Tuhan Yesus pergi, selalu banyak orang yang mengikuti dia. Mengikuti untuk mendengarkan cerita Tuhan, mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan, dan ada juga yang meminta tolong untuk disembuhkan dari penyakitnya. Suatu hari, ada seorang bapak yang berjalan sangat cepat. Dia berjalan sangat cepat menuju Tuhan Yesus. Tapi waktu itu Tuhan Yesus selalu dikerumuni banyak orang. Bapak itu bernama Bapak Yairus. Bapak Yairus ini berusaha sampai mendekati Tuhan Yesus. "Tolong Tuhan, tolong. Tolonglah putriku Tuhan. Putriku sakit parah. Aku khawatir dia akan meninggal Tuhan." Tuhan Yesus segera memegang lengan Yairus itu dan kemudian tersenyum. Melihat Tuhan Yesus tersenyum, Yairus yakin Tuhan Yesus akan menyembuhkan putrinya. Sebelumnya Yairus seringkali menyaksikan Yesus menyembuhkan orang-orang lain. Tentu Yesus akan menyembuhkan dan mengabulkan permintaannya. Tapi Yairus menjadi gelisah karena sementara mereka berjalan, Yairus dan Tuhan Yesus tidak dapat berjalan maju dengan cepat karena banyak orang yang mengerumuninya. Bahkan tiba-tiba ada seorang ibu yang meminta Tuhan Yesus menyembuhkan sakitnya, dan Tuhan Yesus pun berhenti menolong ibu itu. "Ayo Tuhan," pinta Yairus, "aku khawatir kita terlambat
terlambat sampai rumah. Lalu Yesus berkata seperti itu. Seorang dari rumahnya mendekati Yairus dan berbisik, "Pak, terlambat Pak, putri Bapak sudah meninggal." Mendengar seperti itu, Yairus sangat menedih, sangat sedih, dan hampir menangis dan menutup mukanya. Pikirnya, Tuhan tidak terlambat dan Tuhan tidak menolong itu, mungkin anaknya belum mati. Tuhan melihat Bapak Yairus itu dan memegang tangannya dan bersuara lembut, "Jangan takut, percayalah padaku." Tuhan Yesus dan Yairus sampai di rumah Yairus. Tuhan Yesus mendengar suara ribut-ribut. Mereka semua menangisi anak Yairus. Sampai Yesus merasa kasihan pada mereka. Dan Yesus pun berkata, "Mengapa kamu semua menangisi anak ini? Apa kalian tidak tahu bahwa putri ini hanya tertidur? Dia tidak meninggal." Sontak adik-adik semua pada heran. Dan tiba-tiba mereka tertawa-tertawa. Wah, ini orang lucu. Wah, udah kelihatan mati, meninggal seperti ini, masih dibilangnya tidur. Tuhan Yesus memerintahkan semua untuk keluarlah dari kamar ini. Aku harus mengerjakan sesuatu. Orang-orang itu pun segera keluar. Lalu Yesus beserta Yairus dan istrinya mendekati anak perempuan mereka. Ketika Yairus ada di dekat putrinya, dia sangat yakin putrinya itu telah mati. Tapi mengapa Yesus berkata dia hanya tidur? Yairus melihat Yesus memegang tangan anak itu dan berkata dengan lembut, "Bangunlah, Nak." Perlahan anak itu mengedipkan mata, lalu membukanya. Dia melihat ayah dan ibunya dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Lalu kata Yesus, "Berilah anakmu makan dan jangan ceritakan apa yang terjadi di sini." Yairus dan istrinya begitu sangat bahagia sehingga mereka melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sekarang Yairus yakin bahwa tidak pernah terlambat meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dalam masa wabah seperti ini, mungkin banyak kesukaran dan ketidaknyamanan yang kalian alami dalam bersekolah, beribadah dan bermain. Tapi jangan lupa bahwa dalam menghadapi kesulitan ini, kalian bisa meminta tolong pada Tuhan agar Tuhan memberi kekuatan, ketenangan pada kalian sehingga kalian dapat belajar dengan baik. Nah, adik-adik, masih ingat ayat hafalan kita? Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepada Tuhan dalam nama Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Ingat selalu itu ya. Kalau kita selalu meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami, walaupun seringkali kami melupakan Tuhan. Kami yakin Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami. Seperti Tuhan juga melindungi Bapak Yairus yang telah Tuhan tolong dengan menyembuhkan putrinya. Kami juga yakin Tuhan akan selalu melindungi kami dari hari ke hari dengan wabah seperti ini. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas firman ini, dan kami mau mengakhiri ibadah online kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.